Virus corona menjadi wabah yang telah mengejutkan dunia. Penularannya yang begitu mudah dan tingkat mortalitas kematian yang sangat tinggi telah menjadi perhatian negara-negara. Tidak hanya Cina, di mana virus ini menjadi musibah. Apakah wabah ini adalah musibah, azab, atau momen muhasabah? Virus corona bukan seperti tamu tak diundang. Virus ini datang menghebohkan karena ada yang memantiknya. Setiap musibah sejatinya datang sebagai ganjaran atas apa yang manusia lakukan. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan hal ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kisah surat Ar-Rum ayat 41. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa bencana dengan wabahnya virus corona sesungguhnya adalah buah hasil dari apa yang mereka atau manusia berbuat. Perbuatan manusia terkelompokkan menjadi dua macam. Pertama, perbuatan taat. Kedua, perbuatan maksiat. Ibnu Atiyah mengatakan bahwa kerusakan itu merupakan konsekuensi dari perbuatan maksiat, karena perbuatan taat hanya akan berakibat pada perbaikan, bukan kerusakan. Pola mewabahnya virus corona yang menakutkan tidak hanya terjadi pada masa kini. Pada zaman Rasulullah, penyakit mudah menular dan mematikan di suatu daerah juga pernah terjadi. Penyakit itu dalam sejarah dikenal dengan taun. Suatu saat Rasulullah ditanya soal penyakit taun. Dengan gamblang Rasulullah mendeskripsikan taun sebagai kotoran atau azab. Dari Amir ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dari ayahandanya, bahwa beliau Amir ibnu Abi Waqqas pernah mendengar bahwa ayahandanya pernah bertanya kepada Usamah ibnu Zaid, "Apa yang engkau dengar dari Rasulullah soal taun?" Usamah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah sejenis kotoran atau azab yang ditimpakan kepada suatu golongan dari Bani Israel atau kepada umat sebelum kalian. Maka itu, jika kalian mendengar ada wabah tersebut di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut, dan jika kalian sedang berada di wilayah yang terkena wabah tersebut, janganlah kalian mengungsi darinya." Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4204. Mengapa Rasulullah menggambarkan taun sebagai kotoran? Ini mengindikasikan bahwa taun merupakan efek buruk dari sebuah lokusi atau akibat negatif dari sebuah aksi. Bila narasi ini dibenarkan, maka tentunya harus ada perbaikan diri untuk menjadi pribadi yang yarji'un. Digambarkan sebagai azab, maka hakikatnya taun adalah siksaan Allah yang diganjarkan kepada manusia yang melanggar aturan agama. Siksaan atau azab dengan segala jenis bentuk dan ragamnya
sesungguhnya merupakan tamparan keras kepada manusia. Untuk apa musibah yang mewabah seperti itu diturunkan? Supaya mereka mau melakukan muhasabah atau introspeksi terhadap perbuatan di masa lalu untuk menjadi insan yang yarji'un di masa depan, insan yang berbenah untuk sebuah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona dan taun merupakan wabah yang menjadi musibah yang mendorong kita bersama untuk selalu muhasabah. Mulailah berbenah diri dan mawas diri, karena dengan begitu manusia akan senantiasa dihantui rasa takut untuk melakukan dosa. Seorang pendosa yang khawatir akan dosa-dosa akan mengantarkannya kepada manusia yang yarji'un.